Nami Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, terpujilah di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, brahmana, dewa dan manusia. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh beliau. Sang Bhagawa terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Mereka adalah 4 pasang makhluk. Pada saat ini kami semua mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagawa. Parinibbana. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara sedama sekalian, selama bermeditasi kita kembangkanlah pikiran cinta kasih ini kepada semua makhluk yang pendek, yang bermusuhan maupun yang netral. Setelah badan kita rileks dan kaki, adakah di dalam diri kita ketegangan? Kalau ada ketegangan, maka diusahakanlah dia berbahagia. Semoga saya berbahagia. Brahmacari supadakina kaya kamang waca kambang padakinang padakinang mano kambang panihite pawatu sapamanggalang rakantu sapadewata sapadammanupa wenasata sote pawatote. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Satu, satu, satu. Danger. Ya, Bapak Ibu, Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. Ziarah Pustapakaya akan dilaksanakan. May they take care of themselves. Terima kasih. Selamat sore. Namo Buddhaya. May all monks in this compound dan lebih ke tempat abdul yang telah disiapkan. Sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Kami informasikan bersama, saat acara berlangsung nanti, kami himbau kepada Bapak Ibu undangan untuk menonaktifkan pesawat handphonenya atau
Wihara Empu Astapake dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang berminat, selesai mengunjungi We are doers of the first course of buildings through medicine and project. Be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves. May God make us. Be free from physical suffering. All creatures, all individuals. Sama Nera dan Atta Silani yang kami sucikan para DPD RI Bapak Wayan Sudirte, para pendiri Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Bali, Pini Sepuh Sandi Murti, Tas Gema Perdamaian, para pimpinan Majelis Agama Buddha, pimpinan Keluarga Buddhis Theravada Indonesia KBTI Provinsi Bali, Mali, beserta undangan berbahagia. Namo Buddhaya. Selamat sore dan puji syukur kami panjatkan kepada Sang dalam acara peresmian Wihara Empu Astapake sekaligus Waisak Santuti Cita 2557-2013 Keluarga Buddhis Theravada Indonesia Provinsi Bali yang mengambil tema Keteladanan Dasar Kemuliaan. Pembacaan ayat-ayat suci Dhammapada jam 6 ayat 76 dan 84. Maka ia tidak akan mendapatkan manfaat dari kehidupan luhur. Naatahe tuna parasahe sadu Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, lakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun. Pesan-pesannya, jaga baik-baik kekayaan alam. Pesan lainnya, kalaupun engkau jadi orang miskin, jangan melawan orang kaya. Kalaupun engkau jadi orang kaya, jangan melawan penguasa. Kalaupun engkau jadi penguasa, jangan merusak negara, jangan merusak agama. Negara yang utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri. Bandute Bawantu sabba manghalang rakantu sabba dewatang
Sabba dhammanubhavena saddasoti bhavantu te. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewatang. Sabba sanghanubhavena saddasoti bhavantu te. Panjatkan kepada Sang Tiratana, pada hari ini Kamis 6 Juni 2013 kita dapat berkumpul di pelataran Candi Buddha di areal Wihara Empu Astapaka dalam suasana penuh kebahagiaan. Wihara Empu Astapaka terletak tepat di gerbang utama Pulau Bali dari arah barat, tepatnya di Gilimanuk. Wihara ini menghadap barat dengan panorama hamparan laut Selat Bali dengan latar belakang perbukitan. Pertama kali wihara ini diresmikan pada tahun 1976 oleh Lurah Gilimanuk. Dan seiring berjalannya waktu, kondisi wihara makin tidak layak. Berkat dorongan semangat dari Bante Dhamma Sutotera yang pada saat itu selaku Pade Sanayaka Sanghaterawada Indonesia Provinsi Bali, maka Wihara Empu Astapaka disepakati untuk dibangun kembali. Dan pada tanggal 27 November 2010, bangunan Dhammasala, kuti, toilet untuk umat diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Bali dan Dirjen Bimas Buddha Bapak Budi Setiawan, diberkati oleh Biku Sri Panyawaru Mahatera. Dan pada hari ini, sebuah bangunan megah dan indah yang melengkapi areal Wihara Empu Astapaka ini akan diresmikan, yaitu Candi Buddha, ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Sang Hanayaka Sanghaterawada Indonesia, Bupati Jemberana, dan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, dan akan diberkati oleh 18 orang biku sangha. Usaha mulia untuk mewujudkan wihara ini menjadi indah dan representatif tentu dilandasi dengan niat baik, kesungguhan hati, dan kerja keras dari yayasan dan panitia serta dukungan semua pihak, terutama para dermawan yang berbudi luhur. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, peresmian Candi Buddha dan Kompleks Wihara Empu Astapaka ini dirangkaikan dengan perayaan Waisak Santu Ticita 2557 Keluarga Buddhis Theravada Indonesia Provinsi Bali dengan tema Keteladanan Dasar Kemuliaan. Keteladanan dari seorang manusia besar, Sang Buddha Gautama, telah kami lihat dan buktikan sendiri dengan jalan Dhamma yang telah sempurna dibabarkan oleh beliau. Karena kami menyadari keteladanan tersebut mendatangkan kemuliaan bagi siapa saja yang menjalankan dan mempraktekkan Dhamma. Puja untuk perayaan Waisak telah dilaksanakan sore tadi di Dhammasala yang dihadiri oleh para biku sangha dan umat Buddha seluruh Bali. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami mohon kepada Sang Hanayaka Sanghaterawada Indonesia, Bupati Jemberana, dan Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama mohon berkenan untuk menyampaikan sambutannya. Ia memukulku, ia mengalahkanku, ia merampas milikku. Ada mereka yang menanggung rasa benci terhadap hal tersebut. Kebencian tidak akan menjadi reda.
dulu menjabat bupati, apa yang kita diskusikan bisa kita wujudkan meskipun tidak sempurna. Saudara-saudara kami yang datang dari berbagai daerah, dari Selawi dipimpin oleh Pak Sosro, Pak Sugiarto, doa restu kehadiran Yang Mulia Bante dan juga bersejarah. Para sesepuh pendahulu membangun wihara ini dan memilih nama Wihara Empu Astapaka sebagai wujud penghormatan dan keteladanan terhadap seorang empu dari Jawa, empu Buddha dari Jawa yang datang ke tanah Bali pada abad ke-16 atas undangan Raja Dalam Waturenggong yang didampingi Dangyang atau Empu Nirarte atau Dangyang Dwi Jendra. Dangyang Dwi Jendra yang merupakan paman dari Empu Astapaka selanjutnya menurunkan Brahmana Siwa di Bali, sedangkan Empu Astapaka sampai saat ini menurunkan Brahmana Buddha di Bali. Ini menunjukkan begitu dekat, begitu kuatnya hubungan persaudaraan dan kekerabatan kita umat Buddha dan warga masyarakat di Bali. Pendirian Wihara Empu Astapaka ini juga terinspirasi sejak kedatangan seorang biku dari Sri Lanka Yang Mulia Nada Mahathira tahun 1958 ke Bali bersama Bapak Ida Bagus Giri yang kemudian kita kenal dengan nama Bante Giri Rakito Mahathira, Bapak Iketut Tangkas yang kemudian kita kenal dengan Biku Jinapia atau Biku Tita Ketuku Mahathira, Bapak Inengah Ngatike yang kita kenal dengan nama Sri Pandita Buddha Raksita. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Panitia tadi, demikianlah proses keberadaan Wihara Empu Astapaka yang diresmikan tahun 76 tepat saat Waisak oleh Bapak Lurah Gilimanuk, Bapak I Gusti Agung Madewata dan Bapak Bendera Adat Gilimanuk, Bapak Engah Kisit. Saat ini sangat berbahagia kita bisa hadir bersama-sama, khususnya kami, keluarga besar, keluarga Buddhis Theravada Indonesia di Bali, dapat restu dan dukungan dari pemerintah, para pemuka agama, tokoh-tokoh adat dan masyarakat di Bali. Sudiarte, kalau Buddha Rupang Abaya Mudra dengan satu tangan di dada, di depan dada, ini sudah lazim di negara-negara Buddhis kita saksikan banyak sekali, megah-megah sekali. Tetapi yang dua tangan belum ada. Bali yang pertama akan membangun. Memang nanti akan membangun banyak pertanyaan, tetapi sesuai saran-saran dari Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kita membuat yang belum pernah dibangun di tempat lain. Abaya Mudra ini juga merupakan simbol di negara Buddhis di dunia, yang artinya simbol rekonsiliasi dan perdamaian. Tidak ada perdamaian yang abadi tanpa rekonsiliasi. Jika seseorang, siapapun atau kelompok masyarakat ingin berdamai tanpa melakukan rekonsiliasi, itu damai semu, damai di permukaan saja. Bali sangat terkenal digunakan oleh event-event internasional untuk mencari solusi yang terbaik untuk kemajuan dunia ini, untuk kedamaian. Oleh karena itulah kehadiran Buddha Rupang Candi Buddha dengan Abaya Mudra ini kami pandang sangat tepat sebagai Bali simbol rekonsiliasi dan perdamaian. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah, tokoh agama dan seluruh masyarakat, terutama para donatur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah merelakan sebagian dari harta yang dimilikinya, kemampuan berpikir, tenaga, dan waktu, sehingga bersama-sama kita bisa mewujudkan cita-cita kita ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembangunan ini. Dan sebagai yang terakhir, kami menitipkan umat Buddha di Jemberana kepada Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, tolong kami dibina agar kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai umat Buddha
sebagai bagian dari warga masyarakat Jemberana untuk bersama-sama membangun Jemberana khususnya. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini membuahkan berkah, kesehatan, kebahagiaan, dan jalan menuju tercapainya cita-cita luhur bebas dari segala penderitaan. Semoga semua donatur berbahagia. Semoga para sesepuh pendahulu pendiri wihara ini juga turut berbahagia menyaksikan wihara ini telah kita bangun dengan sebaik mungkin. Semoga para dewa yang bersemayam di tempat ini juga turut berbahagia. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sangga dan para rohaniawan yang saya sucikan, Ida Sulinggih, sareng samian Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala perkenannya kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama Santuti Cita 2557 tahun 2013 hari ini bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Atas nama pemerintah Kabupaten Jemberana serta saya selaku pribadi mengucapkan selamat merayakan Hari Suci Waisak serta peresmian Wihara Empu Astapaka dan salam hormat dan salam bahagia. Walaupun sudah lewat hari yang disucikan dan dimuliakan oleh umat Buddha di berbagai penjuru dunia, semoga peringatan Hari Waisak tahun ini dapat membawa kebahagiaan, kedamaian dan kesejahteraan bagi umat Buddha di seluruh tanah air. Untuk meneladani nilai-nilai universal dari Dharma yang diajarkan Sang Buddha, mari kita tinggalkan sikap mementingkan diri sendiri serta selalu menjaga kepribadian yang rukun, damai, dan harmonis. Mari kita bangun semangat kerja keras yang dilandasi sikap kekeluargaan, kegotong royongan, dan tolong menolong terhadap sesama umat. Kepada para pemuka agama, saya mengajak untuk mengedepankan kearifan, kewibawaan, dan kemuliaan dalam menghadapi berbagai persoalan. Sungguh mulia adanya jika para pemuka agama senantiasa memberikan pernyataan yang menenteramkan, mendamaikan, dan memberikan motivasi kepada umatnya untuk terus bersikap optimis dan berpikir positif terhadap segala tantangan dan persoalan yang dihadapinya. Yang kami muliakan dan yang kami sucikan para pedanda, pemangku, dan para selinggih agama Kabupaten Jemberana. Yang saya hormati para pejabat pemerintah dari unsur Musbika, warga besar Theravada Provinsi Bali. Yang saya hormati para pemuka agama dan tokoh masyarakat di Bali. Yang saya hormati Ketua FKUB. Yang saya hormati karena kami melihat sendiri pada 6 tahun yang lalu wihara ini adalah dapat dikatakan sangat tua dan kurang begitu layak. Namun atas bantuan dari Bapak Bupati serta masyarakat Jemberana maupun Provinsi Bali, wihara ini bisa berdiri dengan megah. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bupati atas dukungannya baik moral maupun dananya kepada wihara ini, dan semoga tidak hanya sekali dan berulang-ulang memberikan bantuan pada kita karena sebagai pintu masuknya Provinsi Bali. Bali terkenal sebagai Pulau Dewata, Bali terkenal sebagai Pulau Dharma, sehingga para mancanegara untuk datang ke Bali diharapkan bisa berkunjung di sini. Dengan demikian umat Buddha dari sedikit akan terangkat namanya, dan kita juga berharap agar masyarakat di Jemberana juga mendukung, tidak hanya umat Buddha saja,
untuk ikut melestarikan wihara yang dibangun ini. Itu bisa semakin megah lagi. Di samping itu kami hanya mengingatkan bahwa wihara jangan hanya semata-mata sebagai tempat untuk agama dan budaya harus menyatu dan harus selalu diingatkan oleh kita bersama. Sosrojoyo dari Teh Botol Sosro, Ibu Ayin Susilawati, Ibu Febrina Sulistiani, Bapak Hermito, Bapak Igusti Murah Artawa selaku arsitek dari pembangunan wihara ini, Bapak Ketut Marayasa selaku pematung Candi Buddha, Bapak Jerry, Bapak Putu Agus Antara, dan Bapak Profesor Dr. Igede Winasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Biku Sangga yang saya muliakan, Bapak Dirjen Bimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia yang saya hormati, Bapak Bupati Jembrana, demikian juga Bapak Wakil Bupati dan Ibu yang saya hormati, para Romo Pandita, Bapak-bapak lintas agama yang hadir di tengah kita yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu, saudara-saudara umat Buddha sekalian yang berbahagia. Malam hari ini kita semua berkumpul di pelataran Candi Buddha Wihara Empu Astepaka yang baru saja kita resmikan, dan kita semua dalam suasana yang bahagia
bersukacita sekaligus kita merayakan Hari Trisuci Waisak 2557. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Trisuci Waisak memperingati 3 peristiwa, yaitu kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan mangkatnya Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Peringatan Trisuci Waisak bukan saja kita lakukan dalam acara ritual keagamaan, tetapi juga kita hendaknya kembali mengenang ajaran-ajaran dari Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan ini tentu seperti tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Yayasan Empu Astepake, di wihara ini banyak sekali simbol-simbol ajaran dari Guru Agung kita. Jadi selain Buddha Rupang, Arca Buddha, tentu saja di sini juga ada simbol-simbol yang lain yang kita bisa saksikan sendiri, bahwasanya Buddha Rupang itu sendiri memberikan makna kepada kita, bahwasanya kedamaian itu menjadi satu hal yang penting sekali dalam kehidupan kita bersama. Kita ingat bahwa itu adalah salah satu ajaran dari Guru Agung kita. Jadi apa yang digambarkan di dalam Buddha Rupang yang berdiri ini, sebenarnya itu merupakan satu harapan yang sangat luhur bagi kita semua, dan tentu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Tadi Ketua Yayasan Empu Astepake juga sudah menyampaikan beberapa makna dari Buddha Rupang yang berdiri itu, dan tentu kalau kita sekarang lihat, kalau saya lihat sana tidak bisa lihat lampunya, lah saya harus lihat ke sana baru lihat lampunya. Jadi Bapak Ibu semua yang menyaksikan dari depan saya ini bisa melihat lampunya. Inilah keindahan dari Buddha Rupang yang berdiri itu. Kalau diberi sorot lampu yang berwarna-warni, sangat indah dilihat, dari kejauhan pun akan tampak keindahan dari Buddha Rupang yang berdiri ini. Sepanjang sepengetahuan saya di Indonesia baru ada Buddha Rupang berdiri di sorot lampu, Pak Sudiharto. Jadi luar biasa, bagus. Nanti setelah saya bicara baru bisa lihat. Tapi sekarang saya bicara dulu, menyelesaikan apa yang ingin saya sampaikan. Paling tidak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa kita semua sebagai, khususnya kita sebagai umat Buddha, tentu sangat berharap bahwa yang namanya kedamaian itu akan bisa terwujud dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada waktu Guru Agung kita Buddha Gautama masih hidup, beliau sebenarnya pernah menjadi juru perdamaian yang patut kita teladani. Pada waktu itu ada 2 kelompok masyarakat, kalau sekarang mungkin dikatakan etnis Kolia dan etnis Sakya, suku Kolia dan suku Sakya. 2 kelompok masyarakat itu
sama-sama mempunyai mata pencarian dalam bidang pertanian, ya, dan sama-sama membutuhkan air untuk pengairan sawah. Padahal untuk pengairan sawahnya itu di antara dua kelompok suku ini mengalir satu sungai. Satu sungai inilah yang menjadi permasalahan buat orang-orang suku Sakya dan suku Kolia. Mereka berebut air. Ya, jadi saking mereka bersaing berebut, akhirnya timbul kebencian yang makin lama makin menumpuk, ya. Dan suku Kolia dan suku Sakya bersiap-siap untuk perang rebutan air untuk pengairan sawahnya masing-masing. Ya, tentu ini merupakan satu hal yang sangat penting pada waktu itu, karena ya kalau sawah itu tidak dikasih air, ya bagaimana mereka mendapatkan mata pencarian, nafkah, ya. Jadi mereka itu betul-betul, ya, melakukan usaha untuk merebut air itu, dan akhirnya terjadi konflik antara dua suku ini. Sudah siap mereka untuk bertempur, saling memegang senjata pedang dan ya senjata-senjata tajam yang lainnya, masing-masing di pinggir sungai yang mau ya diperebutkan itu, dan siap berkelahi bertempur. Hanya guru agung kita hadir di tengah-tengah mereka, dan guru agung kita hadir di tengah mereka. Lalu guru agung kita bertanya, wahai suku Kolia dan suku Sakya, ya, lebih penting mana yang namanya air, ya, dibandingkan dengan kehidupan kalian masing-masing? Itu pertanyaannya. Lebih penting mana air dibandingkan kehidupannya kalian masing-masing? Ya. Orang lalu kan mestinya berpikir, lah iya, orang hidup, ya, itu mesti, ya, namanya orang hidup, ya, ndak pakai air juga bisa, ya. Daripada kita punya air tapi pada mati, buat apa punya air tapi mati alias tidak hidup? Kan lebih penting hidupnya. Hidup kan, ya, lebih penting daripada airnya itu. Hidup mungkin bisa tanpa air, masih bisa hidup, ya. Oleh karena itu kemudian mereka menjawab, ya tentu lebih penting kehidupan dibandingkan air pengairan. Nah, lalu Sang Buddha mengatakan, kalau memang itu lebih penting, kehidupan lebih penting, cobalah, ya, kalian bersama-sama berunding. Cobalah kalian bersama-sama mencari penyelesaian, mencari cara supaya kalian itu bisa sama-sama hidup, ya, supaya kalian bisa sama, ya, bagaimana caranya supaya masih bisa sama-sama hidup. Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu di situ Sang Buddha Guru Agung kita menganjurkan yang namanya sekarang ini, ya, dialog, ya, dialog, mbok ya podo dialog, ya, berundinglah, ya, demi mencari solusi bersama supaya bisa sama-sama menjalani hidup dengan baik. Disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara, perang menjadi tidak ada, tidak terjadi lagi. Akhirnya terjadilah perdamaian antara dua kelompok suku itu, suku Kolia dan suku Sakya. Akhirnya hidup berdamai, ya, berunding bagaimana caranya untuk membagi air ini. Ya, mungkin bisa dibagi lebih dulu ke suku Sakya, lalu besoknya ke suku Kolia. Ya, dilakukanlah perundingan yang bisa membuat, ya, kedua suku ini sama-sama,
ya, menjalani hidup dengan baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, contoh teladan dari guru agung kita itu memang ya contoh teladan yang luar biasa. Dan kalau dibandingkan Bapak Ibu 25 abad lampau loh itu loh, saya ngatakan luar biasa itu tenanan loh, sungguhan luar biasa. Soalnya 25 abad lampau, kalau sekarang mungkin biasa Bante. Lah ya sekarang jawab saya 25 abad lampau loh, 2557 tahun Sang Buddha ya meninggal dunia sampai sekarang ini 2557. Maka itu Waisaknya kan Waisak 2557, 25 abad lampau bisa seperti itu luar biasa. Kalau sekarang mungkin orang ya sudah biasalah Bante, di mana-mana ada dialog. Zaman dulu kan belum umum toh itu terjadi, dan itulah yang dilakukan oleh guru agung kita, sehingga ya, beliau sudah memberi teladan, memberi contoh bagaimana ya yang namanya ya hak asasi manusia itu loh ya betul-betul dijunjung tinggi. Hak hidup itu lebih tinggi dari hak yang lainnya, katanya Bante Dhammasubbo. Bante Dhammasubbo pundi? Oh niku, oh nggih. Bante Dhammasubbo selalu mengatakan hak hidup lebih tinggi dibanding hak-hak yang lainnya. Memang guru agung kita sudah ya mengajarkan seperti itu, dan disitulah Bapak Ibu saudara-saudara teladan dari guru agung kita. Masih banyak teladan beliau yang lain. Ketika beliau merawat muridnya yang sakit, seorang biku sakitnya kusta, tidak ada biku lain yang mau datang, pegang aja takut, lah kena penyakit kusta. Umat pun juga jauh dari itu. Lalu Sang Buddha datang, justru yang membasuh, yang memandikan, yang membersihkan tubuhnya dari murid beliau itu yang kena penyakit kusta. Sang Buddha sendiri dengan tangan beliau sendiri. Lalu apa kata Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan bahwa siapapun juga yang merawat orang sakit sama halnya merawat Sang Tathagata. Siapapun juga yang merawat orang sakit sama halnya merawat Sang Tathagata. Itulah teladan dari guru agung kita ya, yang memang ya kalau kita lihat itu tema Waisak kita, keteladanan dasar kemuliaan, memang itulah yang merupakan dasar kemuliaan buat kehidupan kita ini. Merawat orang sakit, menjaga kehidupan, tidak sampai membinasakan kehidupan, tidak sampai memusnahkan kehidupan. Itulah yang selalu diajarkan oleh guru agung kita. Itulah Bapak Ibu Saudara keteladanan yang merupakan dasar daripada kemuliaan hidup ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selain hal itu tentu Sang Buddha sudah 25 abad yang lampau, sudah terlalu lama. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Marilah ya kami mengajak, para biku mengajak, marilah kita menjadi teladan juga di tengah masyarakat. Di mana saudara berada, jadilah teladan, jadilah contoh, jadilah panutan bagi ya tentu dimanapun saudara berada. Kalau saudara berada di tengah keluarga saudara, di rumah saudara sendiri, orang tua jadi teladan, panutan, contoh buat anak cucunya. Kalau saudara berada di organisasi, tentu pimpinan organisasi hendaknya bisa jadi teladan, contoh panutan buat anggota-anggotanya. Kalau saudara berada di pimpinan wihara misalnya, tentu pimpinan wihara jadi teladan buat ya umat-umatnya. Kalau saudara bekerja di kantor, jadilah teladan buat karyawan-karyawan atau bawahan-bawahan saudara. Keteladanan ini sebenarnya juga sangat diperlukan dalam kehidupan kita sekarang ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Sangat diperlukan. Siapapun juga hendaknya kalau bisa menjadi teladan
buat orang yang ada di sekitarnya itu akan mendorong yang namanya apapun juga yang baik, apapun juga yang benar, apapun juga yang seharusnya dilakukan itu bisa betul-betul dilakukan, bisa betul-betul terwujud dengan jelas. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, mari kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Ya, sebagai pimpinan apa saja jadilah teladan. Di dalam bahasa Jawa ada ujar-ujar ingarso sung tulodo, ujar-ujar dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Nasional kita. Kalau kita berada di depan, jadilah teladan. Jadilah teladan, jadilah panutan, jadilah contoh buat yang ada di belakangnya, supaya semuanya itu jadi baik, semuanya jadi benar, dan apa yang harus dilakukan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Demikian Bapak Ibu semua, keteladanan itulah yang menjadikan dasar kemuliaan buat kehidupan kita. Selamat Hari Trisuci Waisak 2557, semoga Tiratana selalu melindungi kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sekian, terima kasih. Sebelum saya turun panggung, ingin saya tambahkan sedikit karena ada kekurangan kepada para donatur yang telah mendukung pembangunan wihara ini. Sangga Theravada Indonesia ingin menyampaikan penghargaannya kepada para donatur yang tadi sudah diucapkan oleh Bapak Ketua Yayasan. Saya tidak ingat satu persatu, tapi Sangga Theravada Indonesia ikut bermudita cita, karena tanpa para donatur tentu wihara ini tidak bisa terwujud sampai sekarang ini. Semoga berkah dari Tiratana selalu melimpah pada kehidupan para donatur semua, semoga berbahagia. Sekian, terima kasih. Apa mawanan kita? Nak sayang gong manti aku yang ngayakin dan yang kuat. Ini komisi Bali. Zamannya jadi semua zaman canggih. Canggih. Tapi kalau dipikir canggih itu akan membuat rusak. Apapun canggih bisa membuat rusak. Orang Bali dulu canggih-canggih bisa terbang. Tapi akibat kecanggihannya karena kekurangan kesadaran, maka itu kecanggihannya itu tidak berguna. Kecanggihan itu bikin rusak. Membuat ilmu ini, membuat ilmu kalah canggih. Jadi akibatnya rusak. Kembali orang-orang Bali menciptakan sesuatu yang menyenangkan dunia. Apakah itu? Mungkin kira budaya lah yang dan mengomunikasikan budaya Bali ini. Bali ini mengumikan kebaca ke seluruh negara lain. Coba lihat pada ukir-ukiran. Orang yang tahu ukir jelas ada nama yang lain. Patra Pungal milik Bali digabung dengan Patra Cina, digabung dengan Prancis, digabung dengan Mesir, digabung dengan Belanda, digabung dengan Cina, digabung dengan zaman Johnson. Zaman Johnson baru Bali mempunyai gong, mempunyai pengu. Imporlah ke sana ke Johnson. Jadi budaya Bali, komunikasi dan toleransinya luar biasa. Zaman Bali dulu, abad keempat Resi Markandeya datang ke Bali. Mungkinkah sudah diterima oleh Bali? Kenyataannya gagal. Mungkin setelah menyesuaikan di Bali, menyesuaikan tradisi Bali,
beliau diterima di Bali. Karena Bali ini kuat. Filsafat Hindu campur dengan Bali menjadi agama Hindu. Zaman Udayana pun sudah ada, zaman Sriwijaya pun sudah ada. Toleransinya siwa zaman Udayana sudah. Udayana adalah seorang Buddha. Sri Ratu Gunungprio anak Prabu Darmawangsa adalah siwa. Bagaimana itu? Dia bukan olehmu sudah. Daun tentu sudah. Tandruwo yang mahulu teriak saro dan diomparo Trikono. Siwa Buddha Tunggal. Kataku sudah kata. Nanggo mau mengeruwo. Bino weko Tunggal. Lah kemasan zaman Bali tahun 1400. Zaman puncaknya Bali dalam pemerintahan itu dalam waktu Rengok atau dalam Sriwijaya Kopakis. Mulailah kesatuan Bali sudah dipimpin oleh raja. Banyak pendidikan, banyak naskah-naskah, banyak agama-agama, ajaran agama yang sudah ke desa-desa masuk mulai. Banyak sudah orang intelektual. Karena banyak punya ibu menjadi orang intelektual. Tapi kalau intelektual saja, bagaimana dengan spiritual yang ini? Akan tidak tepat sasaran. Maka itu intelektual dan spiritual liar seimbang. Lah seimbang. Sekalon. Maka itu damping. Sriwijaya Kopakis. Guru spiritual mereka adalah Dangyang Wirarto 1400. Dangyang Astapaka yang datang ke Bali. Diundang oleh Dangyang Astapaka diundang. Tapi sebelum diundang raja merasa apakah betul ini Dangyang Astapaka orang hebat. Untuk merasakan begitu. Akhirnya diundang. Sebelum masuk istana, Prabu Sri menanam seekor angsa di belakang istana. Akhirnya tidak kelihatan sama sekali. Akhirnya datang Dangyang Astapaka. Ditanya oleh raja, maaf sang wanita, di tempat ini selalu saya tidak enak hati, tidak enak badan. Kiranya yang ada di sini tertarik. Jadi itu diujilah satu. Akhirnya pendeta menebak. Dalam di sini ada naga. Naga yang ada di bohong. Karena sudah angsa yang ditangkap. Tapi sabar. Dangyang Astapaka sedikit pun tidak mempunyai ganas. Karena dia sudah tahu. Orang kerajaan itu adalah ingin tahu. Ingin tahu. Kalau ingin tahu, saya itu abah daripada manusia adalah ingin tahu. Ingin tahu baru boleh. Mengenal apa manusia itu boleh saja. Tahu apa? Apa sebab manusia takwa atau aktivis kepada Tuhan? Apa sebab manusia yakin kepada Sang Yang Widi? Karena manusia ingin meniru sifatnya Sang Yang Widi, kasih dan penyayang. Dibentuk upacara, manusia tidak bisa melihat Tuhan. Dibentuk upacara yang dengan simbolis pada Sang Yang Widi. Tapi figur, boleh Dangyang sudah membentuk figur yang mana desa yang mana dalam arca-arca yang betul tidak untuk memusatkan pikiran untuk menuju. Maka itu perlu wadah. Dalam Dangyang Astapaka dalam silahkan bongkar. Biar saya tidak bohong. Saya seorang wanita tidak boleh bohong. Apa kewajiban saya sebagai pendeta? Begitu Puas Astapaka. Satu, saya melihat jagat, menciptakan dunia peluang, menciptakan negara biasa. Dua,
diri dengan Sang Maha Kuasa. 3, saya mengajar melompat pada seraya. Itulah tugas saya. Kalau ingin membuktikan, buka ini. Baru dibuka. Jasa semat anto dan ditaksa. Begitulah kehebatan. Di batu bangsa itu menjadi naga taksa itu. Dalam, di sini baru beliau berkata, dalam. Ratu dalam belum bisa seperti saya. Saya bisa masuk surga. Saya tahu surga. Tapi dalam tidak pernah akan tahu surga. Inilah pemberian saya pakai untuk mencapai kehak pencipta. Untuk bersatu pada si pencipta. Inilah lagu dipakai. Lagu itu dia di aduna dalam apa akan menuju surga. Melalui anak tunggal akhir, melalui anak mati sedo pelatro prastawa. Wakinlah simbolis sang bandar untuk membawa anak ke sana. Tapi tidak diduduk, tak boleh didudukkan. Melantik hukum. Di orangnya lah anak nanti bisa diterbangkan. Maka itu sebagai keturunan anak nanti biar tetap tiap-tiap ngaben mengatakan nago bakdok untuk jalan pulang. Ikat, mungkin rentan diikatkan ke nago bandok jangan barangan dendamnya sama yang baik itu. Jadi anak dalam bisa akan berdialog pada orang mati, kepada barang mati. Mana kita berdialog dengan barang mati? Maka itu ajar-ajaran dia, dan yang ada pakok nyoba seluruh pantai dibangunkan depan suci. Apa sekarang ada itu? Di pinggir-pinggir semua ada tempat suci. Dipasipati oleh dan yang dirantau, dibikin oleh dalam setiap masuk. Lalu dari utara pojok batu mungkin sudah. Yang timur ini, yang di barat ini, semua sudah dikasih. Apa tujuannya? Orang mencari laut ini adalah berang. Dilihatnya ada wiarat. Mungkin dia sudah tahu, oh Gilimanuk. Oh saya para sana menuju di sana. Mungkin orang yang luar minta permisi di sini. Mungkin yang kembali minta restu biar dia selamat pulang. Di pantai pun begitu. Menolong saya, kalau nelayan tidak tahu arah. Oh saya lihat patung yang ini. Oh sana arah daerah. Mungkin dia bisa datang. Itulah kunci dan untuk menyelamatkan perubahan. Itu menurut mereka yang senang belajar bisa berdialog pada barang mati. Tadi saya lihat ada patung yang bersinergi, patung dasar jadi lima macam menjadi satu. Saya kirakan apa? Patung bersisik naga, patung berbadan singa, patung bermuka gajah, berkuping kuda, dan bersayap garuda. Bisa berdialog karena kepada itu. Apa semangat itu? Kalau tidak salah, pancabala, panca energi yang 5 kekuatan lembah. Apakah itu? Sada, Pirya, Sati, Samadhi, Tania. Keyakinan yang kuat, usaha yang semangat dan kuat, perhatian yang murni, pemantapan pikiran, konsentrasi batin yang teguh. Yang terakhir itu bijaksana. Ada patung, ada lambang angsa, ada lambang angsa. Angsa bersimbolkan kebijaksanaan. Bersayap 10, kebijaksanaan yang sempurna. 10 paramita. Itulah kita berdialog. Perlu mengadakan benar untuk memusatkan pikiran. Maka dari itu, kesadaran sesuai dengan Sang Dharma Waksa, waktu dia lagi berdiskusi dengan biksu Yaksa,
Tan Wangsa, siapa bapakmu? Siapa ibumu? Bapak saya adalah Akasa. Ibu saya adalah Pertiwi. Begitu dia, bos. Ibu saya Pertiwi. Bapak saya Akasa. Mimi penebat, mimi pada tanah. Bapak langit. Bapak dia pada langit. Mimi dia tanah. Kapan langit dan tanah bertemu? Ini bahasa Pergino ini. Kapan langit dan tanah bertemu? Pada saat hujan. Bertemulah, ulunglah hujan. Disam oleh Ibu Pertiwi. Di rumah saya begitu juga. Keluarnya Bapak diserap oleh Ibu. Ibu saya membesar, kenitislah saya. Jadilah saya, itu sekali ngetel. Setetes manusia adalah setetes dari air. Setetes dari itu saja mudi. Maka itu kita ini berdasar satu tetes. Kalau tenaganya besar, lain caranya keluar. Kalau tenaganya besar, setetes. Jual itu besar. Duel begitu yang keras. Kalau yang lemah, setetes dari desa yang ini. Dan kembali pun setetes. Kembali pun setetes. Semoga arwahnya di sisi Tuhan. Kalau di sisi Tuhan itu kecil. Semoga menyatu dengan Sang Pencipta. Mau nggak dibangkit sidau? Sering kayu pakai muncak aja. Zaman dulu lebih. Sekarang banyak orang punya titel gini, titel itu. Dulu hanya resi atau biksu. Cukup titel berkarsi. Resi biasa, resi Walmiki. Di Jawa pun begitu. Resi Empu Sedah, Empu Tantulang, Empu Sedah, Sirih, Empu Ruluk. Bukan nama beliau. Lama berhasilnya beliau. Nama penciptaan beliau. Empu Sedah. Sedah artinya sirih. Sirih pasir, sirih, ruluk. Carilah. Itu artinya. Mencarilah kamu tanpa mencari kamu tidak dapat apa. Mencari. Sedah itu sirih, ruluk, serah, sirih. Tantulah. Nah, mampu tantulah. Tantulah. Apa bisa kita tidak mengikuti ciptaan beliau? Seperti Sang Darmo Wangsa. Bapak saya, langit, ibu saya seperti itu. Siapa yang disebut menikah? Apakah yang tahu Weda, tahu mantra, atau sastra? Jawab Sang Darmo Wangsa. Bukan. Kesadaran tertinggi itulah paling tidak. Ngalik sadar ini sulit. Tuhan bersabda, hei manusia, bekerjalah kamu. Karena di dunia ini ada baik dan buruk. Apa sebab? Karena adanya karma. Tanpa karma manusia tidak hidup. Maka itu karma. Saluer keritipan mana itu karma pada uli itu menyenangi suka duka. Ya, dan lain tempat ini udah di karma. Maka itu berbaik-baiklah berkarma. Tanamkanlah kebajikan di sini. Tarik deposito di akhirat. Di sinilah anak nabung banyak kebajikan akan ditarik di dunia begitu Sang Darmo Wangsa. Melalui sampun dong yang astu paku sampun kau jenangan jangan balik antum itu dalam Sriwijaya petang itu dan yang nirarto pun sampun umum iki saking ngembangan kamu siwo di balik anjing ngembangan betul sama budot sampun iko presiden untuk yang mati. Iya, nangis. Sekian dari kami dan kami menyuguhkan satu geburetan untuk penutup. Sri wajratnya suniat make Sang Buddha adalah Atma yang besar, tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan. Paramo sireng ratui sesep hanya satu-satunya tidak ada karena beliau berbadan luwih.
Lilo sudah berpisah berdaya, hanya langgeng dan kesucian yang ada pada diri dia. Ego cakreng sarila itulah payung jasmani. Puriping sananing berbuah-buah bisa memberi hidup ribuan tahun. Saat-saat cadar koduto kuno seperti bulan dan matahari yang bulat monang juga. Triwijilira sang tario puja cita. Kalau dia mengeluarkan dari dalam batin kebudakan dia. Mungkin kami hanya sekian. Mungkin ibu yang lain dari Pupuan akan lagi melanjutkan itu yang luncur mau pamit. Om Santi 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 Om. Apul karena lengkap. Tamu tidak diundang datang. Bagaimana sosialnya orang yang begitu? Dikatakan gabung. Tamu lingkungan diundang tegak. Nah, itu budaya yang bas melat kena tiang acuran ayah. Itu dua hari tiang mediki. Kadung tiang tenundang. Kemana ni berjalan memati. Tanya dua ya. Aku nikah je. Bersidah untuk tiang. Yes.